Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudara dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita bukan berbicara lagi tentang politik, tapi kita berbicara tentang potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pembangunan IKN. Bersama kami sudah hadir Deputi Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Pak Bimo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Bimo Epianto, bener ya? Betul, Pak Indra. Betul. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, sehat. terima kasih. Pak, kalau misalkan kita berbicara dari pembangunan IKN ya Pak, ya, seperti itu, pasti akan berdampak nih terhadap di daerah yang boleh dikatakan ini Kalimantan Selatan itu sebagai daerah penyangga, betul nggak seperti itu? Iya, betul. Jadi ini kan semangatnya dari pemerintah saat ini ya. Untuk lebih memeratakan pembangunan gitu. Sehingga ketika ada pemindahan ataupun pembangunan IKN di Kalimantan Timur, nah ini harapannya akan lebih memeratakan pembangunan, khususnya tidak hanya di Kalimantan Timur tapi tentu saja di wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Karena beririsan ya Pak ya, seperti itu dengan provinsi lain kan gitu. Betul, karena kan harapannya daerah Kalimantan Timur yang sebagai tempat IKN itu nanti akan disangga oleh provinsi-provinsi yang lain yang ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sendiri, Kalimantan Utara, dan tentu saja yang tidak ketinggalan adalah Kalimantan Selatan. Gitu. Itu sebagai potensinya apa Pak? Kalau ini dampak efek terhadap Kalimantan Selatan sendiri? Untuk hal khusus ya Kalimantan Selatan ya, yang paling nyata ya menurut hemat saya tentu saja Kalimantan Selatan yang selama ini itu dikenal sebagai daerah produsen untuk komoditas pertanian, beras utamanya, lalu kemudian juga hortikultura. Nah ini kan menjadi komoditi utama. Ya, penyumbang utama, penyangga utama untuk kebutuhan pangan, nanti untuk kebutuhan yang ada di IKN karena sebagai daerah yang paling dekat kan gitu. Selain tentu saja nanti ada Kalteng, lalu ada Kalbar ya, lalu kemudian untuk komoditas lainnya pun nanti juga bisa, misalnya untuk ikan ya, untuk konsumsi ikan dan ikan daging juga tinggi dan Pak. Apa boleh dikatakan masuk dalam komoditas utama dari Kalimantan Selatan? Bisa, ke daging juga. Daging juga. Ya, daging sapi. Oke. Kita bahas satu-satu nih. Betul. Tadi dikatakan bahwa Kalimantan Selatan itu sebagai produsennya pertanian dan termasuk tadi itu ya. Termasuk tadi ya untuk daging ayam, daging sapi ayam termasuk di situ. Ya, pertanian itu kan masuk ke situ semua situ. Pertanian yang boleh dikatakan yang lebih ditonjolkan dari Kalimantan Selatan sehingga dia bisa dikatakan produsen, apakah itu bisa juga diekspor atau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokalnya saja? Selama ini iya. Jadi kita sebagai Kalsel ya, Kalsel sebagai daerah produsen itu ternyata kalau kami lihat dari data, selain untuk mencukupi kebutuhan Kalsel, tapi juga tadi untuk kebutuhan Kalteng dan Kaltim. Oke. Apa yang diekspor Pak? Beras. Ya. Itu berarti beras lokal ya Pak ya? Iya. Iya, beras yang ditanam oleh petani kita. Disebutnya itu, kalau itu beras Banjar gitu ya? Iya, beras Banjar itu juga dikonsumsi oleh masyarakat tetangga Kalteng dan Kalimantan Timur. Gitu. Dan lanjut tentu saja untuk produk-produk hortikultura pun juga seperti itu. Itu sebagian kita juga mensuplai. Apa tuh produk hortikulturanya apa Pak? Produk hortikultura itu ada terutama cabai, ya itu juga menjadi suatu komoditas yang nanti juga sebagian dikonsumsi oleh tetangga kita. Tapi utamanya adalah beras. Itu surplus tiap tahun atau bagaimana? Kalau berdasarkan data, betul. Kalau kita hitung secara satu tahun ya, di akumulasi produksi selama satu tahun itu surplus karena jumlah produksi itu masih lebih besar ketimbang yang dikonsumsi
oleh masyarakat kita gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dinamika per bulan dan per kuartalannya itu nanti akan ada kelihatan sebetulnya tidak mungkin akan ada defisitnya ada di situ gitu. Tapi kalau dihitung selama 1 tahun iya itu surplus. Oke, berarti peredaran beras di Provinsi Kalimantan Selatan itu didominasi oleh beras lokal atau beras dari Jawa? Biasanya kan mereka tuh mengimportnya dari Jawa. Ada itu kan oleh program ini ya yang cadangan beras pemerintah yang melalui Bulog. Ya, itu Bulog mendatangkan dari Sulawesi Selatan, juga mendatangkan dari Jawa Barat kalau saya nggak salah. Itu masuk ke dalam cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog yang nanti digelontorkan oleh Bulog karena ada target bagi Bulog untuk menyalurkan beras cadangan beras pemerintah CBP nama singkatannya CBP. Nah itu. Berarti potensial kalau misalkan itu nanti kedepannya Provinsi Kalimantan Selatan lebih fokus ke pertanian gitu seperti itu. Iya itu potensinya. Potensi yang menurut hemat saya itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh Kalimantan Selatan tadi untuk mensuplai kebutuhan nggak hanya di IKN tapi selama ini kan sudah ada ya tadi saya sebutkan betul. Ke Kalteng dan ke Kaltim. Ya kan, kalau misalkan itu daerahnya sudah surplus berarti kan udah bisa nih dong menutupi ke Kaltim karena yang sekarang ini pun sudah memenuhi lah istilahnya begitu. Iya, cuma kan kondisinya sekarang ini belum memperhitungkan tambahan nanti ada. Oh berarti ASN. Ini proyeksi. Ya berarti hal ini adalah proyeksi ke depannya bahwa ini pertanian ini perlu ketika misalkan kan kalau misalkan nanti IKN udah ditempati gitu seperti itu kan akhirnya kan menambah jumlah penduduk kan seperti itu. Berarti kan itu ada permintaan tambahan. Betul. Permintaan tambahan ya Pak ya permintaan tambahan. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Deputi Perwakilan Bank Indonesia Pak Bimo Evianto. Pak Bimo tadi berkata kalau misalkan kita membahas bahwa pertanian menjadi potensial untuk dikembangkan ketika IKN itu sudah mulai ditempati oleh warga penduduk lain gitu seperti itu ya. Oke. Dari sisi tadi pertanian beras kita sudah bisa mungkin seperti itu. Ada potensi lain dari selain pertanian kan pertanian itu bukan hanya beras saja kan. Begitu. Oke, potensi lain dari komoditi pertanian itu apa aja? Oke, Pak Endar, begini. Sebetulnya kan kita juga memiliki sentra produksi untuk daging ayam, kemudian juga telur, ya daging ayam ras dan telur ayam ras ya. Tapi tentu saja kan dengan kapasitas tertentu. Untuk kebutuhan kita saja kita juga masih mendatangkan dari Blitar, kan gitu ya untuk telur ya, untuk telur gitu. Nah dengan adanya tambahan itu tentu saja kan ada tambahan permintaan gitu ya. Tentu saja dengan kondisi tersebut kita juga harus melihat apakah kapasitas yang sekarang ini bisa ditingkatkan atau tidak untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena kan jaraknya masih oke lah gitu ya dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur begitu. Ini potensi yang bisa ditangkap ya selain daging ayam dan telur ayam ras juga daging sapi karena dengan program pemerintah provinsi singkatannya Siskaku Intip itu sebetulnya integrasi antara perkebunan kelapa sawit
dengan sapi. Jadi nanti dengan adanya integrasi itu, sapi-sapinya itu diternakkan dengan memanfaatkan kelapa sawit. Jadi diternakkan untuk memakan gulma yang ada di kelapa sawit. Jadi integrasi. Jadi pemilik kebun kelapa sawit tidak perlu repot-repot membersihkan lahan kelapa sawitnya dari gulma, karena nanti sudah dikerjasamakan nanti dengan peternak sapi. Mereka akan makan gulma yang ada di situ untuk berkembang sebagai nutrisi untuk berkembang biaknya sapi, sebagai pakannya. Nanti sapi-sapi itu nanti akan berkembang biak di situ. Gitu. Nah, jadi itu bisa menjadi ini ya, peternak ya seperti betul. itu. Jadi akan ada potensi tambahan daging sapi gitu ya. Dan ini kan juga sebetulnya sudah selama ini Kalimantan Selatan itu import juga kalau daging sapi untuk istilahnya ayam gitu ya, seperti itu import dari luar. Sebagian ada, sebagian juga diproduksi bukan produksi Kalimantan sendiri. Dan ini yang kedepannya ini yang sedang digalakkan oleh Pemprov Kalsel. Jadi untuk pengadaan bibit sapi dari yang tadi itu ya, yang Sirkaku Intip itu mengembangbiakkan anak-anakan sapi yang nanti kemudian digemukkan dan nanti akan menjadi sumber gitu ya? Sapi pedaging. Begitu nanti kedepannya harapannya selain untuk konsumsi kecukupan dalam Kalsel sendiri, nah harapannya nanti kalau ini berkembang terus, nanti kan juga nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan yang ada di IKN. Nah, tergantung bagaimana kita nanti merespon ini. Begitu. Merespon kebutuhan yang ada di IKN itu seperti apa gitu kan? Bagaimana kecepatan kita memanfaatkan momentum ini. Gitu. Kalau dalam analisis dari Bank BI sendiri, gitu, untuk kedepannya apa saja nih kebutuhan yang sekiranya bisa direspon langsung oleh Kalimantan Selatan? Yang tadi ya, masalah pertanian tadi. Itu ya, beras dan hortikultura, lalu tadi kemudian peternakan harusnya itu bisa potensi untuk Kalimantan Selatan merespon permintaan ini. Di samping itu untuk yang lebih maju lagi ke depannya, jadi gini, selain peternakan dan perkebunan itu juga sektor jasa. Ya, sektor jasa. Apa itu sektor? Nah, sektor jasa ini, ini kita lihat seperti ini. Di IKN itu kan nanti tema yang akan ada di sana itu adalah erat kaitannya dengan hijau, ya, dan yang aspek digital di sana. Gitu. Nah, ini bagaimana Kalsel ini bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, ya. Misalnya kalau menurut hemat saya yang mudah saja itu bagaimana kita bisa mencukupi misalnya produk UMKM yang nuansa hijau, kental nuansa hijaunya itu nanti bisa menyuplai kebutuhan yang ada di IKN. Sebagian kebutuhan yang ada di IKN, misalnya peralatan perkantoran. Maksudnya dengan tema hijau itu yang apa istilahnya, ramah lingkungan maksudnya? Betul. Jadi UMKM kita kan banyak ya yang mengusung konsep hijau, pengolahan limbah, gitu ya. Tapi malah bukannya jadi malah naik Pak harganya Pak kalau itu, karena kan ada pengolahan lain. Dibanding dengan yang instan ya. Kalau yang instan udah kemasan ini udah ada, misalkan plastik ya udah dikirim gitu. Tapi kalau tuh misalkan dengan konsep yang tadi itu ramah lingkungan, otomatis kan yang kemasannya pun kan harus ramah lingkungan juga kan. Karena seperti itu gitu. Ya. Berarti kalau misalkan kemasannya itu ramah lingkungan, berarti kan ada produksi lain gitu, ada produksi lagi justru gitu. Itu yang harus, artinya kan dia menciptakan nilai tambah kan. Kan gitu. Misalnya produk-produk yang dari kita kan punya tuh Pak produk purun, enceng gondok, yang kayak gitu ya. Jadi kan ini yang tadinya dianggap sebagai hama gulma, kan enceng gondok itu kan kalau berkembang biak tidak terkendali itu kan jadi hama, kan gitu ya. Yang nanti akan justru berdampak buruk terhadap lingkungan khususnya di sungai. Tapi dengan pengolahan enceng gondok itu, produk-produk yang
diolah dari enceng gondok, apakah itu nanti untuk tempat Tapi sekarang tisu, sudah tas, mulai dan ada, sekarang mulai betul. ada. Dan itu kan dekat. Kita punya di HSU ya, di hulu Sungai Utara. Nah, itu betul. kalau diolah sedemikian rupa untuk produk rumah tangga, home deco, itu nanti kan bisa mensuplai yang ada di IKN gitu. Oke. Tapi tentu saja ini tetap ada proses lanjutannya gitu ya. Iya, Bagaimana iya. kemudian ada kontrak-kontrak tertentu gitu ya, kita mampu memenuhinya. Kemudian itu kita bisa Ya, mensuplai. tapi benang merahnya adalah produknya itu ramah lingkungan. Betul. Itu poin utamanya Betul. yang menjadi concern. Betul, karena kan ini kan tema yang diusung oleh IKN kan, produk-produk ramah lingkungan yang hijau kan gitu. Iya. Kita punya itu Oke. ya. Apakah yang nanti berbahan baku tadi enceng gondok, lalu kemudian yang dari produk olahan kayu untuk utensil, alat makan dan lain-lainnya seperti itu. Serbuk kayu ya, berarti seperti itu ya yang Bisa. Kayu kayu. yang di kayu itu ya untuk peralatan rumah tangga, atau yang satu lagi sebetulnya ini adalah daur ulang dari limbah plastik. Oke, berarti bahan-bahan di Kalimantan itu sudah tersedia, tinggal Ada. dimanfaatkan saja. Betul. Oke. Nah, bagaimana kita menangkap peluang itu? Nah, itu yang nanti Dan mestinya ini menjadi sebuah gambaran. betul. Menjadi sebuah gambaran bahwa ini loh potensinya dan itu emang harus ditangkap oleh para pelaku usaha. Begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ya. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Bimo, tadi kan potensial ya kalau misalkan kita berbicara tentang produk ramah lingkungan seperti itu. Ini adalah menjadi potensi untuk dikembangkan usaha. Kemudian juga ada menjadi tantangan seperti itu. Tantangannya apa nih untuk produk olahan yang ramah lingkungan itu seperti apa tantangannya? Tantangannya bisa dari yang mulai yang sederhana sampai yang berat ya. Gitu. Kalau tadi yang sederhana itu artinya misalnya untuk yang produk-produk UMKM itu bagaimana kemampuan dari produk-produk yang kita bicara sederhana dulu dalam artian tidak melibatkan teknologi dan lain-lain itu ya. Itu kapasitas dari pelaku UMKM kita untuk menciptakan produk dengan kualitas yang tentu saja baik gitu ya, kualitas yang bagus untuk menyuplai kebutuhan yang ada di sana, dan kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak, besar, ya, kan gitu ya. Nah, itu tantangan. Nah, untuk yang lebih berat lagi, menurut hemat saya, bagaimana pebisnis atau pelaku usaha yang di tingkat yang mungkin sudah menengah ke atas gitu ya, memanfaatkan itu juga ya, masuk mungkin mensuplai produk-produk misalnya produk daur ulang plastik ya, itu tidak mudah dan tidak murah. Ya. Berarti akan terjadi pembangunan industrial di bisa jadi seperti bisa itu. jadi bagaimana menangkap peluang-peluang itu, misalnya tadi ya produk-produk yang menghasilkan produk dari olahan limbah tadi plastik seperti ini ya misalnya ya, gitu ya, plastik ini diolah kemudian dijadikan biji-biji plastik, lalu kemudian berarti kalau misalkan itu sudah industrial, Kalimantan Selatan sudah industrial seperti itu, berarti kan perlu SDM yang itu juga konsekuensi itu. Tadi memanfaatkan peluang dan menjawab tantangannya, karena kan peluang ini ada konsekuensinya tadi. Bagaimana misalnya sumber dayanya termasuk dari sumber daya finansial, teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusianya untuk bisa memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan itu gitu.
Ini dari sisi produk. Tadi sempat saya kemukakan juga mengenai jasa ya. Jasa yang menurut hemat saya yang bisa ya ditangkap juga adalah jasa, salah satunya adalah kesehatan. Gimana sektor kesehatan kita bisa memberikan layanan kesehatan yang mencukupi dari sisi kualitas dan kuantitasnya untuk kebutuhan misalnya IKN. Karena kan dari sisi jarak sebenarnya juga tidak terlalu jauh. Sehingga kalau ada dukungan fasilitas kesehatan yang dari sisi kualitas gitu yang memadai, menurut hemat saya itu juga ya, bisa menjadi kan pilihan. Misalkan nih kesehatannya kalau misalkan daerahnya udah terpenuhi itu berarti kan mereka yang si warga ini warga di IKN ini kan tidak akan menyeberang ke Jawa lah istilahnya jauh-jauh kan karena itu betul seperti itu. Ya kan. Ya sekarang tinggal bagaimana kita berkompetisi dalam tanda kutip itu ya dengan provinsi yang lain. Nah. Tapi saya yakin nih pemerintah daerah lain pun itu akan melakukan yang sama. Betul. Ini akan menganalisis yang sama gitu. Nah, tadi saya bilang kompetisi kan. Iya. Gitu ya. Nah, apakah kemudian, ini tentu saja dalam tanda kutip ini kita menciptakan persaingan yang tidak mematikan, tapi persaingan yang sehat kan gitu. Apakah kemudian itu diatur oleh pemerintah pusat gitu ya, misalnya membagi-bagi dalam tanda kutip membagi-bagi kue kan gitu ya. Misalnya Kalbar dengan melihat karakteristik daerahnya, faktor endowment artinya yang sudah tersedia di sana, mungkin dia fokus di peluang yang usaha yang ini, yang A. Lalu Kalteng misalnya dengan faktor endowment tertentu gitu ya, dengan sesuai dengan karakteristiknya dia akan fokus di sini. Demikian juga Kalsel misalnya seperti itu ya. Jadi tidak diserahkan ke pasar sehingga mereka itu bertarung sendiri siapa yang unggul gitu seperti itu. Nah, bisa akan lebih mudah mungkin seperti itu ya. Jadi akan ada pembagian. Gitu ya. Itu sesuai dengan karakteristik dari masing-masing, dan tentu saja ini kan nggak cuma dari pemerintah. Artinya pemerintah pun juga harus berpartner, bermitra dengan pelaku usaha, karena yang lebih ngerti bisnis kan pelaku usaha. Artinya ini tapi ada di sini kan ada connecting juga antara pemerintah dengan pemerintah. G2G-nya ada kan, B2B-nya ada, G2B-nya juga ada. Seperti begitu. itu. Jadi tidak tumbang tindih artinya nanti. Tidak tumbang tindih. Betul. Peta pengembangan usahanya itu terkoordinasi dengan baik, gitu, terdistribusi dengan baik, gitu. Jadi tidak diserahkan ke mekanisme pasar. Kalau mekanisme pasar mungkin yang kuat dia yang menang. Betul kan gitu. Seperti itu. Jadi untuk mengatur emang harus ada regulasi nih dari ini. Apakah itu bisa dari pemerintah pusat atau bisa dari pemerintah daerah dengan sistem yang tadi itu ya, mungkin G2G-nya, G2B-nya seperti itu. Harus ada kerjasama berarti. Betul. Ya kan, bagaimana pengaturan ini yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pembagian kewenangan juga seperti apa, lalu pengaturan ataupun koordinasi dengan pelaku usahanya, masyarakat bisnisnya juga seperti apa. Gitu, sehingga tadi tidak tumpang tindih, tidak saling mematikan, tapi bisa saling mendukung satu sama lainnya. Oke. Berarti yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia ini untuk Kalimantan Selatan ini ya tadi pertanian, kemudian produk yang berbasis ramah lingkungan dengan gitu. Jasa kesehatan. Jasa ini salah satunya ya. Salah satunya. Bisa tidak tertutup untuk yang karena lainnya. Kan akan semakin berkembang kan seperti itu, karena di tahun besok ya 2024 itu akan gambarannya ada belasan ribu penduduk nih nantinya yang akan masuk ke IKN-nya seperti itu, dan kita tidak tahu juga nih kebutuhan apa yang akan di sana kan yang dibutuhkan gitu seperti itu. Tapi makanya itu kalau kita sudah ada kerjasama ataupun koordinasi antara pemerintah pusat daerah, paling kan kita tahu nih peta-petanya kan, rencananya seperti apa, timeline-nya seperti apa kan gitu. Dan sehingga itu kita penting untuk diketahui ya. Betul itu harus transparan semuanya sehingga antisipasinya itu bisa dilakukan dengan baik, gitu, baik oleh di pemerintah pusat sendiri maupun oleh pemerintah daerah. Berarti Bank Indonesia terus menganalisis ini pertumbuhan seperti ini. Betul, kami melakukan analisis maupun bahkan juga koordinasi baik di tingkat pusat juga dengan di tingkat daerah juga, karena kan bagaimanapun juga kami berkepentingan juga untuk tidak hanya kami juga harus pindah ke IKN kan gitu ya. Gitu. Tapi kan kami juga tadi harus bisa memberikan masukan tadi. Iya betul, rekomendasi
advisory kami mengenai pengembangan ekonomi yang mendukung tadi pengembangan IKN supaya potensial daerah-daerah betul potensial. gimana nanti Oke. daerah-daerah penyangga ini bisa memaksimalkan Betul. gitu ya, memaksimalkan Sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, betul seperti itu. betul seperti itu. Oke, siap. Betul. Baik, terima kasih Pak Bimo yang Sama-sama. sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti next kita berbicara lagi tentang IKN. Siap. Terima kasih, Ya. Pak Bimo. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Perbincangan di pagi hari ini kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.